Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Ada orang Kristen bilang satu katanya. Ya tiga. Jadi ada dua substansi, sebenarnya banyak, cuman saya ambil dua dulu yang dapat kita kaji dan dapat kita analisa secara komprehensif apakah ini benar-benar adalah ajaran yang ortodoksi, ajaran yang lurus, atau ternyata ini adalah ajaran heterodoks, ajaran yang tidak benar, ya kan, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja, oleh patristik gereja, dan kemudian kitab suci. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Romo Cafe adalah penyembah patung. Kita tahu bersama-sama bahwa Romo Cafe adalah seorang imam, sebagai seorang pengajar di gereja Katolik. Dan saya tegaskan bahwa gereja Katolik tidak pernah menjadikan patung sebagai sesembahan. Maka kita harus menjawab tuduhan ini. Misalkan begini, kita buka contoh di dalam katekismus gereja Katolik. Bro, buronan Israel bisa buka kamera nggak bro, biar lebih enak kita? Bisa, oke. Bro, ada device lain di situ? Nggak ada ya. Oke, kita buka bersama-sama. Dia tadi mengatakan bahwa umat Katolik menjadikan patung sebagai sesembahan. Apakah itu sejalan dengan dokumen gereja? Kita buka di dalam katekismus gereja Katolik nomor 21 dan 32. Teman-teman Kristen Katolik tolong catat dokumennya. Ya. Oke, saya balikkan kamera saya terlebih dahulu supaya penonton bisa melihatnya bahwa data ini valid, tidak dibuat-buat atau dikarang-karang. Perhatikan teman-teman, apakah benar bahwa magisterium gereja mengajarkan kita untuk menjadikan patung sebagai sesembahan? Katekismus Gereja Katolik nomor 2132. Penghormatan Kristen terhadap ikon, tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala. Karena penghormatan kita diberikan kepada satu gambar yang menyangkut gambar asli di balik dan siapa dia. Ini penjelasan dari Bapak Gereja Basilius, ya. Dan siapa yang menghormati gambar berarti menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya. Konsili Nisea pertama. Ya. Dan kemudian ditegaskan lagi dalam penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar ini sudah mencakup karya 3 dimensi ataupun 2 dimensi, ya. Artinya lukisan ataupun patung. Adalah satu penghormatan yang hikmat. Dan bukan apa teman-teman? Bukan penyembahan. Ya. Bukan penyembahan. Sebab penyembahan hanya boleh diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda. Tetapi hanya sejauh mereka itu, gambar-gambar itu yang mengantar kepada Allah yang menjadi manusia. Maka gerakan yang mengarahkan kepada gambar sebagai gambaran tidaklah tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada dia sebagai pribadi yang dilukiskan di dalam gambar tersebut. Dijelaskan juga oleh Santo Thomas Aquinas. Jadi, tuduhan Edis TV yang mengatakan bahwa umat Katolik telah menjadikan patung sebagai sesembahan telah terpatahkan dan terbantahkan. Nah, tentunya saja tuduhan ini ya membuat hati saudara-saudari Katolik itu tentunya tergores dengan tuduhannya seperti itu. Ini melukai hati umat Katolik. Kemudian kita juga bisa buka di dalam Lumen Gentium 67. Adalah dokumen yang sering sekali saya buka. Di mana di situ dikatakan ya, patung ataupun ikon itu menjadi sarana untuk memperkenalkan Injil. Oleh sebab itu, patung atau ikon benda-benda rohani ini boleh dihormati. Ya, tetapi penghormatan itu bukan terletak pada gambarnya,
tetapi kepada pribadi yang dilukiskan pada gambaran tersebut atau diukirkan pada patung tersebut. Poin pertama. Poin kedua, bro buronan kok kena report? Yang kedua, saya menegaskan bahwa kitab suci mengajarkan untuk membuat patung, membuat gambaran, membuat ikon tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ini kenapa bang? Kok bisa kena report dia bang? Kayaknya kita naikkan ini lagi. bro, gara-gara ngerokok bro. Off cam nggak jangan. apa-apa ya? Oke, silakan. Oke, tapi sebelumnya Edis ini siapa gitu? Edis ini siapa dulu? Kalau untuk latar belakang beliau ini saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas beliau itu memproklamirkan dirinya sebagai seorang Protestan, Kristen Protestan. Tetapi saya tidak tahu tuh dia dari aliran mana dan gereja mana. Karena sejauh ini saya tidak pernah mendapatkan informasi berkaitan tentang itu. Dan saya pribadi teman-teman tidak mau menjustifikasi seseorang tanpa ada bukti-bukti yang cukup akurat begitu. Makanya saya tidak mengatakan beliau SSY. Saya tidak pernah mengatakan beliau itu gereja HKBP atau apapun itu. Karena saya tidak tahu. Yang saya ketahui dia adalah seorang Protestan. Begitu, silakan. Tapi bro nggak tahu maksudnya latar belakang pendidikannya, apakah ada sekolah teologi atau misalkan atau ada latar pendidikannya mungkin juga. Kalau latar pendidikannya yang saya pernah dengar beliau itu kuliah di hukum. Nah, tapi tidak tahu, saya tidak pernah mendapatkan informasi beliau itu sekolah teologi yang mana, ya kan? Saya nggak tahu. Karena tidak ada pernah mendapatkan satu informasi bahwa beliau itu sekolah teologi, tidak. Cuman yang saya dapatkan informasi beliau itu kuliah hukum, itu aja. Oh, terus berarti ini nggak tahu ya. Pokok kalau aku menganggapnya beliau itu kan anonim ya, nggak tahu itu siapa. Aku juga nggak kenal siapa. Cuman pernah tahu sekilas doang. Terus dia mengeluarkan statement seperti yang bro sampaikan tadi lewat video. Kalau menurutku itu jelas salah paham sih, salah paham. Terus yang kedua, yang bilang Tuhannya orang Kristen itu 3 juga jelas salah gitu ya, tidak seperti itu. Nah, terus berarti gagasan-gagasan itu yang bro serang ya? Ya, yang harus kita kritisi karena itu memang tidak sejalan dengan ajaran kekristenan yang benar. Kita tidak pernah meyakini bahwa 3 hipostasis ini adalah 3 Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena hipostasis itu atau persona di dalam bahasa Latin itu berbicara tentang relasi. Nah, tetapi 3 relasi ini itu punya satu ousia yang sama, keberadaan yang sama sebagai Allah yang Esa. Terkecuali dia mengatakan bahwa Allah kita itu memiliki 3 pribadi, itu benar. Tetapi kalau dia mengatakan Allah yang kita sembah ini Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah berarti 3 Tuhan, itu tidaklah benar. Itu bertentangan karena akan masuk ke dalam pandangan Arianisme. Kenapa saya katakan masuk pandangan Arianisme? Karena Arianisme ini itu mengatakan bahwa substansinya Sang Bapa itu terpisah dengan Sang Putra. Ya, Sang Putra dapat dikatakan sebagai Tuhan sejauh eksistensi dan keberadaan ketuhanannya itu dianugerahkan atau diciptakan oleh Bapa. Jadi ada Allah Bapa yang besar, Allah pertama, Tuhan pertama yang besar, yang kedua Tuhan yang lebih kecil daripada Bapa, substansinya terpisah, dan yang ketiga Tuhan Roh Kudus. Begitu. Silakan. Oke, berarti kan apakah hanya gagasan itu saja yang menurut bro salah atau misalkan ada gagasan lain, buah pemikiran yang lain? Ini kayaknya orang salah paham nih kekristenan gitu. Ada lagi nggak? Sejauh ini saya belum mengikuti yang lain ya, karena memang sebelumnya saya tuh pernah diskusi dengan Edis TV
dia itu juga memang ada suatu kebingungan tentang Yahweh. Jadi memang dia itu berpikir bahwa Yahweh itu hanya pribadi Bapa. Pribadi Sang Putra itu bukanlah Yahweh. Tuh. Jadi sejauh ini analisa saya dalam ruang lingkup ini dulu. Karena saya nggak mau loncat-loncat kemana-mana. Karena saya belum mendapatkan informasi yang lebih baik tentang pengajaran beliau. Begitu, bro. Oke, berarti sekarang aku ya kurang lebih udah tahu lah orang ini maksudnya seperti apa, gagasannya seperti apa. Aku baru tahu sih. Kayaknya emang salah paham aja dia. Sebenarnya kalau dikatakan salah paham, tidak juga ya. Karena banyak sekali orang Kristen itu yang berulang kali mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan agar kemudian beliau itu bisa memahami secara benar. Tetapi memang beliau itu tetap pada pendiriannya. Bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu secara realita adalah 3 Tuhan. Padahal sudah banyak orang Kristen yang kemudian mencoba untuk mengkritisi apa yang kemudian beliau sampaikan, ya kan? Bahkan saya pernah lihat juga live-nya Joseph, live-nya Bang RK itu kan juga berapa kali mencoba untuk mengkritisi apa yang kemudian telah dipaparkan oleh Edis TV. Ya kan? Berkaitan tentang kejamakan pribadi. Apakah kejamakan pribadi ini menunjukkan bahwa ada 3 entitas Allah yang terpisah dan berbeda? Kan sudah dijabarkan secara baik dan benar, secara komprehensif. Cuman saya tidak tahu kenapa beliau itu tetap pada pendiriannya. Ada banyak orang-orang Kristen yang mengatakan, ya kalau misalkan kalian diskusi dengan orang Islam, kalian mengatakan 3 pribadi ini adalah 1 Tuhan, ya berarti diketawain sama orang Islam. Apa hubungannya Kristen dengan orang Islam? Pertanyaannya, sejak kapan iman kekristenan itu harus disandarkan dalam pengertiannya orang Islam? Sejak kapan? Karena konsep 1 Tuhannya orang Islam saja sudah berbeda dengan kekristenan. Sudah berbeda. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah penjelasan secara sederhana kepada orang Islam, lalu kemudian kita itu dengan sadar dan dengan mengetahui memutilasi iman kita, mengorbankan iman kita yang benar ini, itu kan tidak baik juga. Kenapa saya katakan tidak baik? Karena akhirnya nanti orang-orang Islam tadi yang mengikuti Yesus itu bukan pada pendirian pengertian yang benar. Betul tidak, teman-teman? Yang ditakutkan nanti orang-orang Muslim tadi yang masuk Kristen itu, dia berpikir bahwa ternyata Yesus itu hanya hamba yang sama dengan Muhammad. Padahal yang membedakan iman kekristenan dengan Islam secara fundamentalis itu adalah letak keilahian Yesus. Ya. Orang Islam itu berpandangan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi hanya sekedar nabi yang sama dengan Muhammad. Ya kan? Makanya saya katakan letak jantung kekristenan itu ada pada ada pada tentang kebagaimanaan sesembahan kita. Tentang kebagaimanaan Yesus Kristus. Kalau ada yang berpikir bahwa Yesus itu sama dengan Muhammad dan dia bukan Allah itu, ya apa bedanya dengan Islam? Nah inilah Bang yang harus kita luruskan. Silakan. Oke, tadi Bro ngeluarin statement yang cukup menyinggung pertanyaan. Justru pertanyaan baru muncul tadi. Menurut Bro sendiri, pribadi sendiri, Isa sama Yesus orang yang sama nggak? Isa dengan Yesus tentunya adalah pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Kenapa Jackson bisa mengutarakan bahwa Isa itu adalah sosok pribadi yang berbeda dengan Yesus Kristus yang kita pahami dalam kekristenan? Karena kita melihat kronologis kehidupannya sebagai manusia tentunya. Ada datanya nggak, Bro? Ada. Yang pertama, misalkan di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa, Maryam, dengan tegas mengatakan bahwa Siti Maryam itu ya mengandung dan melahirkan Isa itu di bawah pohon kurma. Oke, kita garis bawahi. Sedangkan Yesus Kristus dalam pandangan kekristenan, misalkan dalam Injil Matius bab 1 dan bab 11 contoh,
Di situ ditegaskan bahwa Yesus Kristus itu dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria di kandang domba atau di dalam palungan. Kalau kita buktikan secara arkeologi, teman-teman tahu, lokasi ada di Bethlehem atau Menara Migdal Eder. Di daerah Menara Kawanan Domba itu daerah yang sifatnya itu pegunungan kurang lebih. Ya. Dan di sana dibuktikan tidak ada satupun pohon kurma yang bisa tumbuh. Karena pada umumnya pohon kurma itu tumbuh di daerah yang sifatnya itu dataran. Sedangkan lokasi Yesus dilahirkan di Bethlehem itu bukanlah lokasi dataran rendah, tetapi daerah pegunungan, makanya namanya Menara Kawanan Domba. Nah, dalam pandangan Islam, Isa alaihissalam dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini kan sudah berbeda lokasi, berbeda tempat, ya kan? Yang kedua, kita tidak pernah mengetahui di mana lokasi Isa alaihissalam ini dilahirkan. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail kronologisnya di mana dilahirkan. Ya kan? Sedangkan dalam pandangan iman kekristenan, kita menjelaskan, tradisi suci menjelaskan, bahkan bukti-bukti arkeolog membuktikan bahwa lokasinya memang benar di sana Yesus dilahirkan. Yang kedua, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan, ketika Maryam itu mendapatkan informasi bahwa dia akan mengandung Isa dalam kondisi dia tidak bersuami, dia kan sampai putus asa di situ. Betul tidak teman-teman? Dia putus asa. Saya tunjukkan ayatnya ya. Kita buka ya. Kita buka di dalam Quran surah Maryam ya. Maryam ayat 23. Maryam 23. Kita buka ya. Bagaimana sih ketika Maryam itu mendapatkan informasi bahwa dia akan mengandung Isa? Ya, kita baca. Quran surah Maryam ayat 23. Rasa sakit akan melahirkan memaksakannya pada pangkal pohon kurma. Oh, katanya Maryam dengan di mana dia mengandung dan melahirkan. Oh, katanya Isa, seandainya aku mati sebelum ini, aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan untuk selama-lamanya. Seandainya aku mati. Ada keputusasaan yang kemudian dialami oleh Maryam di sini. Kan berbanding terbalik dengan Bunda Maria. Betul tidak teman-teman? Ketika dia mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Gabriel, apa yang dia katakan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, perkataanmu. Bahkan dia menegaskan lagi rasa sukacitanya di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-40 ya, kita baca ya. Ayatnya yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan, kata Elisabet. Dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu apa kata Bunda Maria di ayat? Janjikan kepada nenek moyang kita, kata Bunda Maria, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya, ya. Sebab keturunanmu, sebab semua orang akan menyebut aku berbahagia. Ya. Jadi Bunda Maria itu berbahagia ketika dia itu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Nah, berbanding terbalik dengan Maryam tadi. Maryam itu merasakan keputusasaan. Ini kan adalah satu tindakan dari kedua pribadi yang jelas-jelas berbeda. Baik antara Isa dan Yesus, kronologis kelahirannya, dan antara Maryam dan Maria. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, kalau kita buka di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Isam, ya, bukan Sirah Nabawiyah, Kisah Para Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, nomor 869 kalau tidak salah. Di situ dijelaskan, diriwayatkan oleh
oleh siapa ya? Saya lupa namanya teman-teman. Siapa? Saya lupa ya. Dikatakan seperti ini, bahwa Maryam itu mengandung Isa alaihissalam hanya selama 9 jam. 9 jam. Sedangkan Yesus Kristus berdasarkan kitab suci itu dikandung oleh Bunda Maria tepat pada tanggal 25 bulan Maret. Kalau misalkan kita hitung dari kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel pertama kali kepada Elizabeth, dan 6 bulan setelah itu, Lukas 1 ayat ke-26, Lukas 1 ayatnya yang ke-26, malaikat yang sama itu 6 bulan setelah kepada Elizabeth, dia mendatangi Maria. Itu kan tepat pada bulan Maret. Ya kan? Dan kemudian berdasarkan hitungan data patristik gereja, misalkan yang disampaikan oleh Irenaeus, bahwa Yesus benar-benar dikandung selama 9 bulan, kan jelas sudah ada perbedaan di sini. Betul tidak teman-teman? Yesus dikandung 9 bulan, sedangkan Maryam itu mengandung Isa alaihissalam hanya selama 9 jam. Kan sudah berbeda. Yang ketiga, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Isa alaihissalam itu mengadakan mukjizat berupa menciptakan burung dari tanah liat. Kita tidak pernah mendapati dalam tradisi suci ataupun dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus itu pernah menciptakan burung dari tanah liat. Tetapi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pertama kali adalah apa teman-teman? Merubah air menjadi anggur. Saya bertanya-tanya, apa tujuan Yesus ciptakan burung? Karena setahu saya, mukjizat itu diadakan dengan maksud dan tujuan yang bermanfaat. Betul tidak teman-teman? Musa membelah laut, ada manfaatnya, ada tujuannya. Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel dari kejaran Mesir. Yesus membangkitkan orang mati, ada tujuannya, ada manfaatnya. Yesus menyembuhkan orang sakit. Petrus membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Paulus menyembuhkan orang sakit, ada manfaatnya. Jadi mukjizat itu diadakan oleh Allah melalui hambanya, itu punya tujuan dan maksud. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus menciptakan burung pipit, tujuannya untuk apa? Tujuannya Jackson untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada banyak hal yang dapat dibuktikan oleh Yesus untuk menunjukkan kekuasaannya, dan itu bermanfaat secara baik dan benar. Betul tidak teman-teman? Kalau mengadakan mukjizat tetapi tidak ada manfaat dan tidak ada tujuan, namanya sombong. Namanya ria. Contoh, saya kan ada Bang Ignatia, misalkan ada Bang Ignatia, ya kan, atau C Violet tuh, lagi jalan kaki di samping kan. Kemudian saya pakai motor jumping di sampingnya, gitu kan. Kira-kira ada manfaatnya nggak? Saya punya talenta tuh, tapi apakah ada manfaatnya? Kan nggak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jatuhnya apa? Sombong. Tapi kalau seandainya Pak Ignatia atau C Violet misalkan, dia itu punya talenta dan karunia. Untuk apa? Untuk berbahasa roh. Jangan. Nanti Shikarakala nanti kayak gitu lagi. Enggak. Maksudnya kalau C Violet punya talenta memainkan musik begitu kan, memainkan piano gitu. Lalu dia tunjukkan talentanya tadi untuk membantu jalannya sebuah persembahan musik di gereja. Apakah dia sombong? Tidak. Kenapa tidak sombong? Karena dia itu memanfaatkan talentanya secara baik dan benar. Dan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan lebih make sense. Oh, kalau Yesus ciptakan burung untuk apa? Bukankah burung sudah diciptakan oleh Allah sejak semula? Kemudian melalui proses yang namanya produksi dan kelahiran. Ya kan? Yang ketiga, perbedaan yang fundamental lagi. Ya kan? Yesus itu disalib.
Dan itu dapat dibuktikan berdasarkan saksi-saksi sejarah. Misalkan Flavius Josephus di dalam karyanya Antiquities of the Jews, dia menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar menderita, benar-benar disalib, benar-benar koid, dan benar-benar bangkit. Itu Yesus. Ya kan? Terbukti kitab suci kita. Ya kan? Bahkan kita bisa juga mendapati tulisan-tulisan daripada Pontius Pilatus, ya, yang mengemukakan rasa penyesalannya di dalam penjara ketika dia itu menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Ada loh buktinya. Ada. Nah sekarang menurut pandangan Islam, Isa tidak disalib. Pertanyaannya siapa yang dapat membuktikan bahwa Isa tidak pernah disalib? Siapa? Yang keempat, bukti yang keempat. Di dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Isa itu benar-benar bertemu dengan Paulus. Secara nyata loh ya, secara physically. Secara physically, Isa itu bertemu dengan Paulus di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Bertemu dengan Paulus. Bahkan Yesus itu mengutus Paulus, Petrus, dan Yohanes itu untuk pergi memberitakan Injil. Sedangkan dalam iman kekristenan, Yesus tidak pernah bertemu langsung secara physically dengan Paulus. Betul tidak teman-teman? Tetapi Paulus itu bertemu dengan Yesus dalam konteks teofani atau kristofani. Penampakan ilahinya Kristus kepada Paulus. Dan itu bukan pertemuan secara physically. Makanya Paulus mengatakan, aku tidak melihat seorang pun. Tetapi aku hanya melihat cahaya saja. Dan suara yang mengatakan kepadaku, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kisah Rasul 9 ayat 22. Kan sudah berbeda. Ya kan? Kemudian, yang paling terakhir. Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah SWT. Oh ya, kita harus jujur. Yesus tidak pernah memperkenalkan Allah SWT. Tetapi Yesus itu memperkenalkan Sang Bapa sebagai Sang Sumber dan dirinya yang adalah utusan Sang Bapa yang dalam keilahiannya itu satu dengan Sang Bapa sebagai Allah yang Esa. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus mengatakan apa? Ego pater hen esmen. Aku dan Bapa adalah echad, adalah satu. Kan jelas itu tidak pernah menulis Injil. Jadi kalau ada orang Kristen penganut sola scriptura yang mengatakan bahwa kebenaran iman itu harus yang tertulis, maka Yesus yang datang ke dunia ini, yang tidak pernah bawa ballpoint dan kertas, yang tidak pernah menulis pengajarannya dalam kertas atau dalam manuskrip, adalah sesat. Kenapa sesat? Loh, karena Yesus tidak pernah mengajarkan kebenaran iman itu pakai yang tertulis. Betul tidak teman-teman? Setiap pengajarannya Yesus itu selalu lisan. Selalu oral. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tidak terima pengajaran yang tidak tertulis, ya kau juga tidak boleh terima pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus tidak tertulis. Tetapi pengajaran Yesus yang tidak tertulis ini diingat-ingat oleh para rasul karena ketakutan para rasul ya terhadap pengajaran nanti ini yang bisa buyar ketika mereka meninggal ya, maka mereka itu menuangkan ingat-ingatan mereka itu ke dalam lembaran. Betul tidak? Ya kan? Makanya Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 1:1, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami dengar dengan telinga kami, yang telah kami saksikan, itulah yang kami tulis dan beritakan kepada kamu. Nah, sedangkan kalau Isa alaihissalam dalam perspektif Islam, dia bawa kitab gitu loh. Nah, pertanyaannya kitabnya di mana? Sedangkan Yesus yang tidak pernah membawa kitab saja, ajarannya saja yang oral ini saja, itu bisa dituliskan kok. Bisa dituliskan loh. Ya kan? Masa ajaran
dari Isa yang sudah dibawa dalam bentuk kitab bisa hilang? Make sense-nya di mana coba? Seharusnya yang mudah hilang itu, mudah sirna itu adalah ajaran yang tidak tertulis. Betul nggak teman-teman? Itu gampang hilang tuh, apalagi tidak diteruskan. Di situ perbedaannya, Bang Buronan. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang berupaya untuk menyamakan Yesus dengan Isa, membuat sebuah perbandingan yang kacau balau, waduh, dia tidaklah memperkenalkan Yesus yang sejati. Silakan. Oke, berarti dari kesimpulannya kan berbeda ya. Yang di Al-Quran bilangnya lahirnya di bawah pohon kurma. Terus yang satu bilang mukjizatnya bikin burung dari tanah liat. Terus juga yang satu bilangnya enggak disalib. Terus yang satu juga bilangnya Yesus turun bawa kitab namanya Injil. Sedangkan kalau yang di perspektif mereka itu ya lahir di pohon kurma, bikin burung dari tanah liat, turun bawa kitab, kedebuk dari langit namanya Injil. Berarti memang dua pribadi ini kan berbeda ya berarti ya secara kesimpulan ya. Oke. Nah, sedikit lagi bro, terakhir. Bro tadi menyinggung bahwa setiap mukjizat Yesus itu membawa manfaat. Ini aku akuin, aku yang kurang literasi ini. Aku yang kurang literasi gitu. Jadi aku mau nanya, terus yang mukjizat Yesus berjalan di atas air itu untuk apa bro manfaatnya? Bukankah pada saat itu Yesus berjalan di atas air berupaya untuk menggapai Petrus dan murid-muridnya? Pada saat itu kan Petrus itu tenggelam, betul nggak teman-teman? Yesus mengatakan berjalanlah kepadaku. Itu peristiwa di mana Yesus itu meneguhkan kepemimpinan Petrus sebagai pribadi yang akan menggembalakan gerejanya. Makanya itu nanti kan sambungannya itu di dalam Yohanes bab 21, itu sambungannya. Ya. Yohanes berapa bro? Nanti mau tak baca. Yohanes bab 21. Bab 21. Itu kan kisahnya, Oke. itu kisahnya Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nanti kelanjutannya nanti di ayat 20. Ketika Yesus itu sudah melihat, sudah memulihkan keraguan-raguan Petrus untuk tetap berjalan bersama-sama dengan dia di tengah-tengah keraguan, Yesus memilih Petrus untuk menggembalakan dombanya. Coba perhatikan. Jadi ketika Yesus itu berjalan di atas air dan menyuruh Petrus untuk mendatangi dia sedang ingin melatih keraguan-raguan Petrus di tengah kemustahilannya. Karena menurut Petrus, mustahil tuh kalau jalan di atas air. Tetapi Yesus sedang ingin menekankan kepada Petrus, sekalipun di tengah-tengah ketidakmungkinan kamu, kalau kamu berjalan bersama dengan aku, maka tidak ada yang mustahil. Itu maksud dan tujuannya Yesus ketika dia berjalan di atas air. Oke, berarti Yohanes pasal 21 ya tadi ya. Oke, nanti kita baca. Udah segitu aja sih bro pertanyaannya, mulai dari tadi udah nangkep juga si Edison itu siapa, gagasannya apa aja. Yang menurutku juga itu salah paham dan itu salah ya, tentang umat Katolik menyembah patung ya. Tidak. Wah, mulai dari situ aja udah salah. Terus mulai dari Tuhannya orang Kristen itu ada 3 segala macam. Ya itu jelas salah. Nah aku tadi sempat menyinggung itu karena judulnya aja sih. Siapa sih Edis itu? Nah sekarang kan sudah terjawab juga. Udah segitu aja sih bro pertanyaannya. Ya izin pamit dulu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, terima kasih. Amin.